مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Tingginya Gunung Jaya Wijaya, rendahnya Gunung Pasaman. Jawablah salam dari saya walaupun tanpa berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Aswandi Nanti dari kelas 7A SMP Negeri 13 Soak Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 13 Soak Selatan beserta Ibu Wakil dan majelis guru yang ada di SMP Negeri 13 beserta kakak-kakak dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke kegiatan ceramah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing agar dilancarkan segala kegiatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum masuk ke judul ceramah saya, mungkin pada pertengahan bulan Januari sampai awal bulan Februari terjadi beberapa musim hujan di beberapa daerah tanpa terkecuali Solok Selatan. Tapi pada menjelang bulan Ramadan ada juga hawa panas yang ikonik dalam bulan Ramadan yang membuat beberapa orang yang sedang berpuasa tidak terlalu mengeluarkan energinya karena takut tidak bisa melawan hawa nafsu atau dahaganya. Tapi bagi sebagian orang yang pada musim hujan, mereka akan pas sekolah nih ya, paginya hujan, sekolah nggak ya. Terus ada juga yang kalau hari hujan itu bawa jaket, hoodie, terus nggak mau kemana-mana, maunya di kamar aja terus. Nah, sikap malas ini ada bahayanya dalam Islam. Masuk ke judul ceramah saya, bahayanya malas dalam Islam. Islam sangat menentang sifat malas karena dapat merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri dan tidak membawa kemajuan atau manfaat bagi orang lain. Ini membuat sifat malas sangat dihindari, tapi banyak orang muslim yang mempunyai sifat malas yang dibiarkan saja. Nah, ternyata ada surah yang berkaitan dengan sifat malas, yaitu surah Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tufrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, berbuat baiklah kamu karena Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, pada bulan Ramadan ada loh orang yang misalnya puasa, dia bangun pagi, sholat subuh terus tidur, bangun lagi, sholat zuhur terus tidur lagi, terus nanti bangun lagi untuk sholat asar, tidur. Nah, kalau udah sholat maghrib itu dia bangun, sholat, berbuka puasa. Memang sih sholat 5 waktu, tapi tidak ada kegiatan di bulan Ramadan tersebut, hanya tidur. Nah, hal itu ternyata ada loh kerugiannya dan ternyata ada dosanya. Itu membuat kita tidak ada kemajuan dan tidak melakukan pahala besar di bulan Ramadan. Apalagi kalau di bulan Ramadan kita berbuat baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang tidak tahu, ternyata ada loh dampak dari sifat malas ini.
Yang pertama bisa membuat Allah murka tentunya, karena jika kita punya sifat malas, kita kayak bangun pagi jam 5 terus ngantuk banget, jadinya nggak mau sholat subuh. Terus nanti zuhur panas banget juga, nah jadinya nggak sholat lagi. Kalau asar ngantuk, ya udah nggak sholat. Maghrib ngantuk lagi, tidur nggak sholat deh. Nah itu membuat Allah murka karena kita meninggalkan kewajiban kita. Yang kedua, dapat merugikan orang lain. Misalnya kita dikasih tugas yang menurut kita berat dan kita tidak mempelajari hal tersebut padahal udah dikasih tahu pada jauh-jauh hari. Nah, kita akan minta tolong ke orang lain kayak, bisa tolongin nggak? Ini nggak bisa nih. Nah, orang lain itu ternyata kerjaannya belum selesai, tapi kita mau dia menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan kita juga. Tanpa kita sadari, itu sudah mengganggu orang lain dan bisa juga merepotkan orang lain. Nah, tapi orang lainnya aja yang takut untuk berbicara dan tidak enak kepada kita. Seharusnya kita sudah mempelajari hal tersebut karena materinya sudah ada di buku dan sudah diberitahu oleh guru jauh-jauh hari. Yang terakhir, itu bisa membuat kita semakin lama nggak berkembang. Orang udah sampai di Z, kita masih sampai di A. Orang udah B, kita masih A. Jadinya nggak ada kemajuan di diri kita yang membuat kita itu nggak berkembang, nggak ada prestasi, nggak ada yang menarik lah jadinya. Nah, ternyata ada loh hadis yang berkaitan pada sifat malas. Yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat 31, bagi yang lupa ya, artinya berbuat baiklah kamu karena Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua surah An-Nahl ayat 75 sampai 76, yang artinya Allah mengibaratkan orang yang tidak berterima kasih kepada Allah seperti laba-laba. Jadi kayak serangga yang mengkerubuni tempat sampah lah gitu jadinya. Terus yang ketiga, hadis riwayat Bukhari yang menyatakan sesungguhnya tidaklah dosa yang lebih besar adalah dosa malas. Terakhir, hadis riwayat Muslim yang menyatakan malas adalah segala pangkal dari kejahatan. Ini relate, misalnya kita kayak ngerjain tugas, terus ada teman yang buku tugasnya terletak di meja, jadi kita curi buku tugas itu, terus coret namanya, terus kasih buku itu ke guru dengan mengatasnamakan itu adalah pekerjaan kita. Itu membuat menambah dosa, merugikan orang lain, juga tidak mendapat perkembangan pada diri. Nah, bagi teman-teman yang masih merasa bingung, bagaimana sih cara menghindari malas? Yang pertama, kita bisa membuat schedule, misalnya jadwal diri. Misalnya pagi bangun jam 5, salat subuh, terus siapin buku, lihat-lihat tugas. Jam 6 kita sarapan, jam 7 udah berangkat sekolah. Nah, itu tuh udah terjadwal gitu hidup kita. Yang kedua, kita bisa introspeksi diri dan meditasi. Misalnya pas meditasi itu kayak memikirkan hal yang tenang, dan pas introspeksi diri kita bisa juga kayak membuat diri kita lebih berkembang dan membuat diri kita lebih berguna. Nah, yang terakhir kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, karena sesungguhnya semua yang kita lakukan itu lebih baik kita awali dengan doa untuk diberi motivasi. Nah, dari hal tersebut, jangan untuk membiarkan sifat malas menghinggapi diri kita. Buatlah diri kita menjadi manusia yang berkembang dan berwawasan luas dan mempunyai ilmu yang tinggi. Hal ini membuat Allah sangat senang dan membuat orang sekitar kita juga tertarik dengan kita. Prestasi kita juga semakin meningkat. Jadi, kesimpulannya, janganlah kita terlalu memanjakan diri dan buatlah diri kita terjadwal. Nah, sekian adalah ceramah saya. Izinkan saya menutup dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang
Kata-kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh Iza Fotokopi dan AT Kaliki.